Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon anak-anak ibu kalau ada sampah dan yang berserakan di meja maupun di bawah kursinya mohon dibuang di tong sampah ya. Baik, Bu. Oke, siapa ketua kelasnya di sini? Yesti, Bu. Oh, Yesti. Yesti mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Baik, ibu akan mengambil absen anak-anak ibu hari ini ya. Sisri, Hadir, Bu. Yesti Josa Hafeni, Hadir, Bu. Nur Hasanah, Hadir, Bu. Yosi Ramasari, Hadir, Bu. Puji Indrianti, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Baik, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Oh, hadir semuanya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kemarin ibu ada kasih tugas anak-anak ibu. Ada, Bu. Nah, tolong dikumpul ya. Oke, Bu. Ini, Bu. Nah, makasih ya. Iya, Bu. Baik. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pengangguran. Siapa yang tahu apa itu pengangguran? Saya, Bu. Ya, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah seseorang yang belum dapat pekerjaan. Ya, bagus. Pintar anak ibu. Ada lagi? Pengangguran orang yang lagi mencari pekerjaan, Bu. Ya, bagus. Ada yang lebih baik lagi? Pengangguran orang yang malas, Bu. Ya. Siapa lagi? Yang lebih lengkapnya? Pas, Bu. Pas. Jadi yang lebih lengkapnya yaitu pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Baik, anak-anak ibu sampai di sini udah paham materi minggu kemarin. Paham, Bu. Jadi apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari pelajaran minggu lalu tentang pengangguran tersebut? Kita harus giat-giat belajar, Bu. Ah ya. Apa lagi? Tidak boleh malas, Bu. Kita harus mencari pekerjaannya, Bu. Ah ya, bagus. Apa lagi? Baik. Jadi anak-anak ibu harus rajin dalam belajar ya, supaya tidak menjadi pengangguran dan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Karena anak-anak ini semua akan menjadi generasi penerus Bangsa. Oke, hari ini kita akan masuk tentang pembelajaran ibu tentang kerjasama ekonomi internasional ya. Ya, Jadi Bu. anak-anak ibu buka buku cetaknya. Baik. Tujuan pembelajaran ini yaitu pertama tujuannya kita dapat mengetahui apa itu kerjasama ekonomi internasional. Nah, dalam kerjasama ekonomi internasional ini ada beberapa manfaat, bentuk, dan lain sebagainya. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini kita dapat mengetahui apa itu kerjasama ekonomi internasional. Dua, sana ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kita harus tahu juga apa itu manfaatnya. Dan yang ketiga, kita harus tahu juga apa itu bentuk kerjasama ekonomi internasional. Oke, anak-anak ibu harus paham ya. Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar apa itu kerjasama ekonomi internasional ya. Nah, ada yang tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional? Anak-anak ibu? Kerjasama antar negara, Bu.
Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi anak-anak ibu? Cuma Asna aja yang tahu? Ada lagi? Nah, jadi ibu akan jelaskan apa itu kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara yang saling menguntungkan dalam bidang perekonomian. Jadi, apa tadi anak-anak ibu? Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang saling menguntungkan dalam bidang perekonomian. Baik, sampai di sini udah paham? Paham. Oke, ibu lanjut ya. Ya, Dua, Bu. kita masuk manfaatnya. Nah, ada yang tahu apa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini? Ada? Baik, kalau nggak ada, baik ibu akan jelaskan. Nah, di sini ada beberapa manfaat kerjasama ekonomi internasional, yaitu manfaat dari kerjasama ekonomi nasional yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan. Sama dapat Membuka lapangan pekerjaan. membuka Lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. Kenapa dapat membuka lapangan pekerjaan? Supaya tidak terjadi Pengangguran. bagus, supaya tidak terjadi pengangguran. Oke, yang kedua yaitu kegiatan ekonomi di Indonesia akan semakin berkembang dengan masuknya modal asing. Yaitu kegiatan ekonomi di Indonesia akan berkembang dengan masuknya modal asing. Modal asing ya. Oke, apa tadi manfaatnya yang kedua? Kegiatan ekonomi di Indonesia akan berkembang dengan masuknya modal asing. Asing. Oke, yang ketiga menambah devisa negara ya. Ya, Bu. Devisa negara melalui apa? Siapa yang tahu? Ekspor impor, Bu. Ah ya, bagus. Melalui Ekspor, impor. ekspor dan impor. Nah, manfaatnya kerjasama ekonomi internasional yang ketiga yaitu menambah devisa negara melalui ekspor dan impor. Nah, kemudian juga yang terakhir ini negara dapat mengimpor barang tertentu yang mahal jika diproduksi sendiri. Baik, yang keempat apa? Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang mahal jika diproduksi sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kita. Tapi di sini udah paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Baik, udah paham ya. Coba ulang lagi. Yang pertama apa? Membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua? Kegiatan ekonomi di Indonesia akan berkembang dengan masuknya modal asing. Bagus. Yang ketiga? Menambah devisa negara Melalui ekspor dan impor. Yang keempat?
Negara dapat mengimpor Barang-barang ke luar negeri tertentu yang mahal jika kita produksi sendiri. Oke, sampai sini udah paham ya anak ibu? Paham Ibu? Baik, kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang bentuk. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, siapa yang tahu apa itu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional? Ada yang tahu? Nggak ada. Baik, ibu akan jelaskan. Yang pertama, bentuk kerjasama ekonomi itu terbagi atas 3, yaitu bilateral, terbagi atas 4 ya, bilateral. Nah, kerjasama ekonomi bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan 2 negara yang saling menguntungkan. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, yang kedua contohnya dengan Indonesia dengan Jepang. Cina, ya Jepang juga, Cina juga. Baik, ya, bagus anak ibu ya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Nah, kerjasama ekonomi regional yaitu kerjasama yang terjadi yang dibentuk dalam beberapa negara tertentu. Contohnya apa? ASEAN ya. Contohnya ASEAN. Apalagi MEE ya, MEE, IMF, nah dan lain-lainnya. Jadi bilateral contohnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia ya. Ya Bu. Indonesia. Ibu singkat-singkat aja di sini ya. Kalian buat di catatannya lebih rapi. Indonesia Oke, Bu. dengan Malaysia. Oke. Oke, selanjutnya yaitu bentuk kerjasama multilateral. Nah, apa yang tahu apa itu bentuk kerjasama multilateral? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Nah, kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara sekalian anak ibu, yang bentuk kerjasama ekonomi internasional ini kerjasama yang dilakukan beberapa banyak negara yang tidak terikat ya, yang tidak terikat dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya juga seperti ASEAN ya, contohnya ASEAN, WHO, APEC, MEE, dan IMF. Nah, yang terakhir ada yang tahu apa itu bentuk kerjasama ekonomi internasional? Ada? Baik. Yang terakhir yaitu bentuk kerjasamanya antar regional. Nah, bentuk kerjasama antar regional ini kerjasama yang dilakukan dua lembaga ekonomi. Oke? Udah paham? Paham Bu. Jadi bentuk kerjasama terbagi atas 4 yaitu bilateral, regional, multilateral, antar regional. Nah, yaitu kerjasama yang dilakukan 2 lembaga ekonomi regional ya, yang tadi Ibu jelaskan. Jadi contohnya sama ASEAN. Nah, ini agak berbeda ya bentuk kerjasamanya. Di sini ASEAN masuk sama Uni Eropa. Uni Eropa. Oke, sampai sini udah paham? Paham Bu. Oke. Baik, materi kita masuk lagi. Nah, lembaga keempat. Sini ada lembaga ya, lembaga ekonomi internasional. Nah, dalam lembaga ekonomi internasional
Dalam lembaga ekonomi internasional, contohnya di sini ada ASEAN ya. Lihat buku kalian ya, ASEAN, Ya, Bu. ADB, dan APEC. Nah, sampai di sini kalian udah paham? Sudah, Bu. Baik. Ada yang tidak mengerti tentang pembelajaran hari ini? Nah, Ibu terangkan di depan ini. Ada anak-anak ibu yang belum paham atau tidak mengerti dari awal sampai akhir Ibu ngajar. Sudah paham, Bu. Sudah paham? Jadi, anak-anak ibu udah paham sampai di sini ya. Siapa yang dapat? Coba ibu uji kalian ya. Kalau kalian udah paham nih. Nah, sebutkan 4 macam bentuk-bentuk ekonomi, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bilateral. Oke, saya tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Saya, Bu. Apa? Bentuk kerjasama ekonomi internasional itu yang pertama ada bilateral. Ya, bilateral. Kemudian, Contohnya Indonesia, contohnya apa? Indonesia dengan Malaysia. yang kedua. Yang kedua itu regional, Bu. Ya. Contohnya MMA, IMF. Ya, kemudian Yang ketiga multilateral, Bu. Contohnya seperti ASEAN. bagus. Yang keempat yaitu antar regional. Contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, Bu. Bagus. Oke, sampai sini anak ibu udah paham ya. Jadi, Ya, Bu. siapa yang bisa menyimpulkan materi selanjutnya? Saya, Bu. Ya. Apa yang kamu pahami dengan materi Bu hari ini? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antar negara, memiliki manfaat. Manfaatnya diantaranya yaitu membuka lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadinya pengangguran. Yang kedua, kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar sehingga dari negara lain bisa mengekspor atau mengimpor barangnya ke negara lain. Ya, bagus. Menambah devisa negara, Bu. Ya. Tuh bentuk-bentuk dari kerjasama itu yaitu bilateral, regional, multilateral, dan antar regional, Bu. Ya. Baik, Ibu akan menyimpulkan. Bagus, teman Anda kasih plus ya. Ya, Bu. Bagus. Oke, hari ini kita sampai di sini pembelajarannya. Jadi Ibu dapat menyimpulkan, bagus kata teman Anda tadi, Ibu akan menyimpulkan. Jadi kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Nah, manfaatnya udah ada Ibu jelaskan di sini ya. Baik, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Enggak, Bu. Udah, Bu. Udah paham? Udah, Bu. Baik. Ibu Kenapa akan saya, menutup Bu? pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak ibu jangan lupa belajar besok ya. Iya, Bu. Tentang materi selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Ibu masuk lagi.